Di sebuah warung Indomie 24 jam di Cawang, setiap pagi pukul 02.30 mereka selalu menyajikan seporsi mie dan teh manis di meja nomor 5. Bukan karena ada pelanggan tetap, tapi karena kalau tidak disajikan, suara sendok dan piring akan terlempar sendiri dari dapur. Dan pernah ada satu orang yang iseng duduk di meja itu dan makan mie-nya. Besok paginya, dia ditemukan di kamar kos, tewas membeku padahal tidak ada AC. Warung Indomie Pak Sabar dikenal di kalangan mahasiswa dan sopir taksi malam. Tempatnya kecil, cuma ada 6 meja. Tapi yang paling aneh, meja nomor 5 selalu disediakan porsi mie dan teh, meski tidak ada yang duduk di situ. Karyawan baru biasanya nggak ngerti, tapi mereka cepat belajar. Karena kalau lupa taruh piring di meja 5, dapur selalu berantakan keesokan harinya. Panci jatuh, gelas pecah sendiri, dan satu kali bahkan kompor menyala tanpa disentuh. Pemilik warung bilang pelanggan meja itu sudah meninggal 12 tahun lalu. Dulu dia duduk tiap pagi di sana jam 2.30. Pesannya selalu sama, mie rebus pakai telur dan teh manis. Pas malam ke-30 dia makan, terus tiba-tiba jatuh serangan jantung. Sejak itu kalau kita nggak sediain makanannya, dia datang lagi dengan cara yang nggak enak. Andra, mahasiswa baru yang baru ngekos dekat situ, suatu malam mampir ke warung. Dia lelah habis ngerjain tugas dan cuma pengen makan Indomie. Karena semua meja penuh, dia duduk di meja nomor 5. Piring yang sudah terhidang dia geser, lalu bilang ke penjaga, "Bang, saya duduk di sini aja ya, mie-nya saya makan, nggak apa-apa kan?" Penjaga warung terlihat panik. "Mas, itu bukan buat dimakan." Tapi Andra sudah menyuap. Rasanya hambar, mie-nya agak dingin, tehnya seperti lama didiamkan. Malam itu Andra pulang dengan perasaan berat. Di kamarnya ia mulai menggigil, walau cuaca biasa aja. Saat bercermin, ia melihat sesuatu. Bayangan sosok pria tua berdiri di belakangnya, menatap ke arah piring. Besoknya Andra tidak kuliah, badannya kaku, suhunya turun drastis. Teman-temannya bilang tubuhnya seperti es batu. Salah satu teman kos memeriksa kamarnya. Andra duduk diam di kasur, tubuhnya beku, matanya terbuka. Di sampingnya ada semangkok Indomie yang mengeluarkan uap dingin. Mie-nya terlihat utuh, tapi waktu disentuh, serpihan mie itu meleleh jadi air dingin. Seperti bukan makanan, seperti mimpi yang dibekukan. Pemilik warung akhirnya cerita ke karyawan yang ketakutan. Pelanggan itu dulunya pensiunan guru, dia kesepian. Setiap malam datang ke sini karena nggak ada yang nungguin di rumah. Dia meninggal pas malam ke-30 pesan mie yang sama. Kami pikir udah cukup, tapi ternyata arwahnya tetap lapar. Bukan lapar makanan, tapi lapar rutinitas. Kalau mie-nya nggak disajikan, dia marah. Tapi kalau sampai dimakan orang lain, dia akan ambil sesuatu dari tubuh orang itu buat nutup lubang yang hilang. Sejak kejadian Andra, meja nomor 5 ditutup dengan taplak hitam. Mie-nya tetap disajikan setiap malam, tapi kursinya ditarik jauh ke belakang. Tapi kadang-kadang kalau kamu datang ke sana sekitar jam 02.30 dini hari dan diam-diam ngintip dari kaca luar, kamu bisa lihat seseorang duduk sendiri di meja nomor 5. Badannya kurus, tangannya gemetar, tapi dia tetap menyuap mie itu perlahan. Sendoknya tidak menyentuh mangkuk. Dan setelah 10 menit, dia selalu menghilang. Warung Indomie itu tetap buka, meja nomor 5 tetap tersedia, tapi jangan pernah duduk di sana. Apalagi kalau kamu bukan pelanggan aslinya. Karena ada satu hal yang belum mereka ceritakan. Pelanggan itu belum pernah benar-benar pergi. Dia cuma sedang menunggu yang gantian.